Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Izul Aulia dan kembali lagi di channel kita. Hari ini sudah memasuki bulan November, banyak peristiwa, banyak kegiatan yang nantinya ada di bulan November. Terutama yang setiap tahunnya kita peringati di Indonesia adalah Hari Pahlawan yang tepatnya di 10 November nanti. Tetapi ada hal yang baru di Indonesia dan untuk kita semua, apa itu? Yaitu kita menjadi tuan rumah dari G20. Banyak orang yang masih belum paham terkait G20. G20 nanti akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 15 sampai 16 November pada puncaknya, tapi perayaannya sudah dimulai pada tanggal 4 November 2022. Apa sih G20 itu dan apa pentingnya kita menjadi tuan rumah? G20 ini dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Group of 20, yaitu kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintahan dan supranasional yaitu Uni Eropa. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 atau biasa disingkat dengan G20. Group of 20 Finance Minister of Central Bank, Government atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Nah, sejak kapan sih G20 ini ada? Kelompok ini awalnya dibentuk pada tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju, negara-negara maju, dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan pertama G20 ini terjadi pada tanggal 15 dan 16 Desember tahun 1999 di Berlin, di Jerman, dengan tuan rumah yaitu Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Pembentukan G20 ini latar belakangnya itu adalah forum yang berawal dari terjadinya krisis keuangan tahun 1998 dan adanya pendapat-pendapat yang muncul dari forum G7. Forum G7 ini terdiri dari 7 negara, yaitu ada Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Negara-negara inilah awal mula pembentukan dari G20 nantinya, yaitu 7 negara dengan ekonomi maju utama seperti yang dilaporkan oleh Yayasan Moneter Internasional. Negara-negara G7 ini bisa dikatakan mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global, yaitu sekitar 263 dolar triliun. Itu secara singkat dan latar belakang apa sih perkumpulan G20, ada G7, kemudian sekarang menjadi G20, yaitu kumpulan dari 19 negara tadi dan satu dari Uni Eropa. Nah, negara mana saja yang akan menjadi peserta atau anggota dari G20 nanti di Bali? Itu ada Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, India, dan Indonesia, terutama karena menjadi tuan rumah. Kemudian ada Italia, ada Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa sendiri. Dari 20 negara ini akan membahas poin-poin penting dari perekonomian global. Pertama, tujuannya jelas untuk mewadahi negara-negara industri dan berkembang secara bersama-sama, mendiskusikan berbagai masalah kunci yang ada di dunia dan permasalahan-permasalahan ekonomi tentunya yang atau permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi ekonomi global. Isu apa saja yang akan dibahas nanti di G20? Yaitu ada isu-isu yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan global, ada transformasi digital, transisi energi berkelanjutan, dan jalur Sherpa. Nanti di jalur Sherpa ini akan ada 11 kelompok kerja, 1 kelompok inisiatif, dan 10 kelompok keterlibatan bertemu untuk membahas dan memberikan rekomendasi pada agenda dan prioritas G20. Selanjutnya, tentunya ada pembahasan tentang keuangan, biasa disebut dengan jalur keuangan. Jalur keuangan ini mencakup pertemuan yang diadakan oleh Menteri Keuangan dan Ekonomi, Gubernur Bank Sentral, Wakil Menteri dan Sherpa yang ditunjuk oleh masing-masing Kementerian Ekonomi, terutama berfokus pada masalah ekonomi, keuangan, moneter, dan perpajakan di setiap negaranya.
Nah, itulah sejarah dan latar belakang yang sudah saya jelaskan tentang G20 dan latar belakang pembentukannya dan fokus apa saja yang menjadi pembahasan nanti di G20 di Bali. Tentunya saya harapkan kita semua sebagai warga Indonesia bangga menjadi tuan rumah dan dipercaya oleh negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya. Ini akan selaras juga dengan pernyataan Bapak Presiden, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam cuitan Twitternya, mengatakan konferensi tingkat tinggi KTT G20 digelar di Bali pada 15-16 November 2022. Posisi presidensi G20 adalah sebuah kepercayaan dan kehormatan bagi Indonesia. Juga sebagai kesempatan kita untuk berkontribusi besar bagi pemulihan ekonomi dunia, membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan. Semoga saya harapkan dari penyelenggaraan G20 nanti bisa menghasilkan kesepakatan, bisa menghasilkan kemajuan bagi ekonomi Indonesia dan kemajuan ekonomi global, karena kita sudah 2 tahun melewati pandemi COVID. Semoga ekonomi kembali pulih dan semua negara menjadi stabil secara ekonomi. Sesuai dengan tema yang dibawa oleh G20 nanti, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.